Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Resmi, inilah line up Indonesia versus Cina di GBK, Marcelino Ferdinand dan Martin Paes absen. Alex Pastor langsung pasang sosok pemain ini di timnas senior, dijamin menang telak. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang, yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 10 Juni 2025. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda, terutama karena absennya dua pilar utama, Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Keduanya harus menepi, sehingga pos mereka akan diisi oleh Miliano Jonathan di lini tengah dan Emil Audero di bawah mistar gawang. Selain perubahan pemain, kabar mengejutkan datang dari manajemen PSSI. Ketua Umum Erick Thohir dikabarkan bakal melakukan perombakan di tim kepelatihan. Patrick Kluivert disebut-sebut akan didepak, dan posisinya digantikan oleh Shin Tae-yong. Meski demikian, asisten pelatih Alex Pastor tetap dipertahankan untuk mendampingi tim. Di atas lapangan, Indonesia berencana menerapkan strategi serangan balik dengan formasi 3-4-3. Skema ini dirancang untuk memaksimalkan kecepatan lini depan, sekaligus memperkuat pertahanan agar lebih solid menghadapi tekanan dari lawan. Dengan komposisi baru ini, Indonesia berharap bisa memberikan kejutan dan meraih hasil positif dalam dua laga penting tersebut. Di bawah mistar gawang, timnas Indonesia akan mengandalkan Emil Audero sebagai penjaga terakhir. Kiper berdarah Indonesia-Italia ini diharapkan bisa menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan, terutama menghadapi serangan dari Cina dan Jepang yang dikenal memiliki lini depan berbahaya. Sebagai pemain dengan pengalaman di level tertinggi, Emil memiliki refleks cepat, ketenangan dalam mengantisipasi bola, serta kemampuan distribusi yang baik untuk membangun serangan dari lini belakang. Dengan kehadirannya, lini pertahanan Indonesia mendapatkan tambahan rasa aman dan stabilitas. Perannya akan sangat krusial, terutama dalam skema permainan yang mengandalkan serangan balik cepat. Dengan performa terbaiknya, Emil bisa menjadi faktor penentu dalam menjaga peluang Indonesia meraih hasil positif di laga krusial ini. Dalam lini belakang, akan ada 3 bek yang mengisi mereka adalah Justin Hubner, Jai Itzes, Rizky Ridho. Di lini pertahanan, timnas Indonesia akan mengandalkan Justin Hubner sebagai salah satu pilar utama. Bek tangguh yang bermain di Eropa ini memiliki fisik kuat, kemampuan duel udara yang baik, serta ketenangan dalam membaca permainan lawan. Keberadaannya di lini belakang sangat penting, terutama dalam menghadapi serangan cepat dari Cina dan Jepang. Dengan postur yang ideal serta naluri bertahan yang tajam, Hubner diharapkan mampu mengawal area pertahanan dengan disiplin tinggi. Selain bertahan, ia juga memiliki kemampuan membangun serangan dari bawah dengan umpan-umpan akurat. Kombinasinya dengan pemain belakang lainnya akan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan tim. Dengan performa terbaiknya, Hubner bisa menjadi faktor penentu dalam meredam ancaman lawan dan membantu Indonesia meraih hasil maksimal. Sementara itu, di sisi lain, Jai Itzes juga siap mengawal pertahanan dengan ketenangan dan kecerdasannya dalam mengatur lini belakang. Bek yang kini berkarir di Serie B Italia ini memiliki keunggulan dalam duel udara serta distribusi bola yang baik, menjadikannya aset berharga dalam skema permainan Indonesia. Duet Hubner dan Itzes diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi lini belakang Garuda, sekaligus menjadi fondasi kokoh dalam menghadapi tekanan dari Cina dan Jepang. Dengan kombinasi fisik dan teknik yang solid, keduanya bisa menjadi kunci kesuksesan Indonesia di laga penting ini. Di lini pertahanan, satu nama lagi yang dipercaya untuk mengawal area belakang adalah Rizky Ridho. Bek muda ini dikenal sebagai pemain yang kuat dalam duel fisik dan memiliki ketenangan saat menghadapi tekanan lawan. Dengan posturnya yang tangguh dan kemampuannya dalam membaca permainan, ia menjadi andalan di jantung pertahanan timnas Indonesia.
Rizky Ridho juga memiliki keunggulan dalam duel udara, yang membuatnya efektif saat menghadapi bola-bola lambung dari lawan. Selain itu, ia mampu membangun serangan dari lini belakang dengan umpan-umpan akurat, membantu transisi permainan ke lini tengah. Dalam pertandingan melawan Cina dan Jepang, perannya akan sangat penting untuk menjaga keseimbangan tim. Dengan kerja sama yang solid bersama rekan-rekannya, ia siap menjadi tembok pertahanan yang sulit ditembus. Beralih ke lini tengah akan ada 4 gelandang sekaligus yang diturunkan, di posisi fullback kiri ada Kelvin Verdong. Sementara itu, di tengah ada Tom Haye dan Joe Pelupesi yang bertugas pengatur serangan. Kemudian, untuk posisi fullback kanan akan dipercayakan kepada Kevin Dix. Di sektor bek kiri, timnas Indonesia memiliki Kelvin Verdong sebagai andalan utama. Pemain keturunan ini dikenal dengan ketangguhannya dalam bertahan serta kemampuannya membantu serangan dari sisi sayap. Dengan pengalamannya bermain di level Eropa, Verdong diharapkan bisa memberikan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Kecepatannya dalam membaca permainan serta ketepatan umpannya bisa menjadi senjata bagi Indonesia, terutama dalam membangun serangan balik cepat. Selain itu, fisiknya yang kuat membuatnya mampu berduel dengan pemain lawan, baik dalam situasi 1 lawan 1 maupun duel udara. Kehadirannya di lini pertahanan akan memberikan rasa aman, sekaligus membuka peluang bagi lini depan untuk memanfaatkan umpan-umpan yang dilepaskannya. Perannya akan sangat penting dalam menghadapi tekanan dari Cina dan Jepang. Sementara itu, di tengah ada Tom Haye dan Joe Pelupesi. Di lini pertahanan, timnas Indonesia akan menempatkan Tom Haye sebagai bek tengah. Kehadirannya di jantung pertahanan diharapkan mampu memberikan ketenangan dan kestabilan, terutama saat menghadapi tekanan dari lini serang Cina dan Jepang yang agresif. Sebagai pemain dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Haye memiliki visi bermain yang baik, kemampuan membaca permainan, serta ketangguhan dalam duel udara maupun duel 1 lawan 1. Selain itu, distribusi bolanya yang akurat bisa menjadi kunci dalam membangun serangan dari lini belakang, sesuai dengan skema serangan balik cepat yang diterapkan Indonesia. Dengan kombinasi ketenangan dan kecerdasannya dalam bertahan, Haye akan menjadi sosok penting dalam menjaga pertahanan tetap solid sepanjang pertandingan. Kemudian, timnas Indonesia juga akan menempatkan Joe Pelupesi sebagai bek tengah. Pemain ini memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, sehingga bisa menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan. Dengan visinya yang tajam, ia mampu mengantisipasi pergerakan lawan dan melakukan intersep yang krusial untuk memotong aliran bola. Selain itu, keunggulan fisiknya membuatnya tangguh dalam duel udara maupun perebutan bola di area berbahaya. Perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan lini belakang, terutama menghadapi tim sekelas Cina dan Jepang yang memiliki serangan agresif. Dengan ketenangan dan pengalamannya, Jay diharapkan dapat menjadi pemimpin di lini belakang, memastikan pertahanan tetap solid, dan membantu tim mengamankan hasil terbaik dalam laga kualifikasi ini. Kemudian, untuk posisi fullback kanan ada Kevin Dix. Kevin Dix akan menjadi andalan timnas Indonesia. Pemain serba bisa ini memiliki kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan bertahan yang solid, menjadikannya pilihan ideal untuk mengawal sisi kiri pertahanan. Selain tangguh dalam bertahan, Kevin juga mampu memberikan kontribusi dalam skema serangan. Umpan-umpan akuratnya serta keberanian untuk menusuk ke area lawan bisa menjadi senjata tambahan bagi tim. Dengan stamina yang prima, ia mampu naik turun lapangan sepanjang pertandingan tanpa kehilangan intensitas. Keberadaannya di sisi kiri akan memberikan keseimbangan bagi permainan Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan dengan serangan sayap cepat. Jika mampu tampil maksimal, Kevin bisa menjadi salah satu kunci kesuksesan tim di laga melawan Cina dan Jepang. Untuk lini depan akan ada 3 striker, winger kiri akan diisi oleh Ragnar Oratmangun, sementara winger kanan Miliano Jonathan. Di sektor winger kiri, timnas Indonesia akan mengandalkan kecepatan dan kreativitas Ragnar Oratmangun. Pemain muda berbakat ini memiliki kemampuan dribble yang lincah serta visi permainan yang tajam, menjadikannya ancaman serius bagi pertahanan lawan. Sebagai winger, Ragnar tidak hanya berperan dalam membongkar lini belakang lawan, tetapi juga aktif dalam membantu pertahanan saat tim kehilangan bola. Kemampuannya dalam duel 1 lawan 1 serta akurasi umpan silang yang baik membuatnya menjadi aset berharga dalam skema serangan balik cepat yang diterapkan tim.
Dengan kepercayaan diri tinggi dan determinasi yang kuat, Ragnar berpotensi menjadi pembeda di sisi kiri lapangan. Jika tampil optimal, ia bisa menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam menciptakan peluang berbahaya di laga penting ini. Di sektor winger kanan, Miliano Jonathans akan menjadi andalan timnas Indonesia. Pemain muda berbakat ini memiliki kecepatan, kelincahan, dan teknik yang bisa menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan lawan. Dengan dribble tajam dan kemampuan melewati lawan 1-1, Miliano bisa membuka ruang serta menciptakan peluang berbahaya dari sisi kanan lapangan. Perannya sangat penting dalam skema serangan balik cepat yang diterapkan Indonesia. Selain menjadi kreator serangan, ia juga diharapkan bisa memberikan umpan matang kepada para penyerang di lini depan. Tak hanya itu, Miliano juga memiliki tanggung jawab membantu pertahanan saat tim sedang diserang. Di lini depan, timnas Indonesia akan menempatkan Ole Romeni sebagai ujung tombak utama. Striker yang tengah bersinar di Eredivisie ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam membongkar pertahanan lawan dengan pergerakan cerdas dan penyelesaian akhirnya yang tajam. Sebagai penyerang, Ole memiliki keunggulan dalam membaca ruang dan mencari posisi ideal di dalam kotak penalti. Selain itu, kemampuannya dalam menahan bola dan berduel dengan bek lawan bisa membuka peluang bagi rekan-rekannya untuk menciptakan serangan berbahaya. Dengan skema serangan balik yang diandalkan Indonesia, kecepatan dan ketajaman Ole akan sangat dibutuhkan. Jika mendapat suplai bola yang tepat, ia berpotensi menjadi pembeda dan mencetak gol-gol penting bagi Garuda di laga melawan Cina dan Jepang. Di sisi lain, untuk menghadapi Cina dan Jepang, timnas Indonesia tidak hanya mengandalkan 11 pemain utama, tetapi juga menyiapkan beberapa opsi pergantian di babak kedua jika diperlukan. Beberapa nama yang bisa masuk untuk memberikan energi baru di lapangan antara lain Mees Hilgers, yang bisa memperkokoh lini belakang, serta Ivar Jenner yang mampu menjaga keseimbangan di lini tengah. Di sisi lain, Pratama Arhan dengan kemampuan lemparan jauhnya dapat menambah variasi serangan dari sisi sayap. Rafael Struijk dan Eliano Reinders bisa menjadi solusi di lini depan jika tim membutuhkan tambahan daya gedor. Sementara itu, Ramadan Sananta siap turun sebagai target man jika skenario permainan mengharuskan pola serangan yang lebih langsung dan agresif. Selain mereka, beberapa pemain lain tetap disiapkan di bangku cadangan sebagai opsi rotasi atau untuk mengantisipasi situasi tak terduga. Dengan formasi 3-4-3 yang mengandalkan serangan balik cepat, Indonesia berharap bisa memaksimalkan potensi pemain yang ada demi meraih hasil terbaik. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga setuju dengan formasi ini? Jika kalian punya pendapat lain, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Mari kita dukung timnas Indonesia agar bisa meraih kemenangan atas Cina dan Jepang. Mengejutkan, Jakob Sayuri ternyata punya gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan Ragnar Oratmangun. Tidak heran karena penampilannya di klub dan timnas Indonesia memang gacor. Gaji Jakob Sayuri, winger timnas Indonesia, menjadi perbincangan hangat setelah beredar kabar bahwa ia menerima bayaran fantastis senilai 8 miliar rupiah per musim dari klub barunya, Maluku United. Namun, informasi tersebut kemudian diklarifikasi bahwa nominal tersebut merupakan total gaji untuk Jakob dan saudara kembarnya, Yance Sayuri, yang juga bermain di klub yang sama. Kedua pemain ini memang dikenal sebagai andalan di timnas Indonesia sejak di bawah asuhan Shin Tae-yong. Meski begitu, besarnya gaji yang disebutkan tetap memancing reaksi publik. Banyak yang terkejut dengan jumlah tersebut, terutama karena angka itu jauh melampaui bayaran sejumlah pemain diaspora Indonesia yang merumput di Eropa. Sebagai perbandingan, beberapa netizen menyebut bahwa Ragnar Oratmangun, yang bermain di Liga Belanda, menerima gaji sekitar 2 miliar rupiah per musim. Sementara itu, pemain muda seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk disebut mendapatkan bayaran sekitar 1 miliar rupiah per musim di klub mereka masing-masing. Publik pun mulai mendiskusikan apakah gaji Jakob mencerminkan performanya di lapangan. Terlepas dari kontroversi tersebut, keputusan Maluku United memberi bayaran tinggi untuk pemain kembar ini menunjukkan kepercayaan besar klub terhadap kontribusi Jakob di masa depan. Jakob kini diharapkan menjadi pilar utama dalam ambisi besar klub untuk bersaing di kompetisi elit. Jakob Sayuri, gelandang yang dikenal sebagai salah satu kebanggaan timnas Indonesia, resmi bergabung dengan Maluku United pada Juli 2024.
Ia melakukan debutnya pada awal Agustus saat menghadapi Madura United, di mana ia bermain selama 86 menit. Hingga saat ini, Yakob telah tampil dalam 3 pertandingan bersama klub barunya. Selain laga melawan Madura United, ia juga beraksi melawan Persebaya dengan durasi 77 menit, dan kemudian tampil selama 57 menit melawan Bali United. Dalam pertandingan melawan Bali United, meskipun waktunya terbatas, Yakob berhasil mencatatkan 1 assist untuk gol yang dicetak oleh saudara kembarnya, Yance Sayuri, pada menit ke-41. Umpan silang yang diberikan Yakob menjadi momen penting, menandai assist pertamanya musim ini sekaligus untuk Malut United. Performa awal Yakob di klub menunjukkan potensi besar dan keterampilan yang dapat diandalkan di lini tengah. Dengan kontribusinya yang signifikan, dia diharapkan dapat terus berkembang dan membantu tim meraih kesuksesan lebih lanjut dalam kompetisi yang akan datang. Antusiasme penggemar untuk melihat aksi lebih lanjut darinya sangat tinggi. Bukan main, Ciro Alves ternyata pernah diprediksi akan jadi pemain terbaik dunia oleh Pele. Statistiknya di Persib Bandung menjadi bukti. Netizen Indonesia minta PSSI untuk tak membuang kesempatan. Ciro Alves, pesepak bola asal Brasil, kini menjadi salah satu pemain kunci di lini depan Persib Bandung sejak resmi bergabung pada April 2022. Selama membela klub berjuluk Maung Bandung ini, Ciro telah mencatatkan penampilan luar biasa dalam 91 pertandingan. Ia sukses menyerangkan 34 gol dan memberikan 27 assist, menjadikannya salah satu pemain paling produktif dan andal di Liga 1. Sebelum bersinar bersama Persib, Ciro Alves memperkuat Persikabo 1973. Di klub tersebut, ia tampil dalam 74 laga, mencetak 37 gol, dan mencatatkan 15 assist. Catatan ini membuktikan bahwa sejak awal karirnya di Indonesia, Ciro telah menunjukkan konsistensi sebagai penyerang tajam dengan kontribusi signifikan, baik dalam mencetak gol maupun membantu rekan setimnya. Perjalanan karir Ciro tidak hanya terbatas di Indonesia. Sebelum berkarir di tanah air, ia sempat merumput di beberapa negara, termasuk Thailand, Korea Selatan, dan Brasil. Pengalaman bermain di berbagai liga internasional ini memberinya wawasan dan keterampilan yang lebih kaya. Tidak hanya itu, kemampuannya beradaptasi dengan cepat di berbagai kompetisi menunjukkan profesionalismenya sebagai pemain sepak bola. Ciro Alves juga dikenal sebagai pemain berdedikasi tinggi yang selalu memberikan performa terbaiknya di lapangan. Ketajamannya dalam mencetak gol dan kemampuannya membaca permainan telah menjadikannya sosok yang dihormati di dunia sepak bola Indonesia. Bahkan, ia sempat diprediksi oleh legenda sepak bola dunia, Pele, sebagai salah satu pemain yang memiliki potensi besar untuk menjadi terbaik. Statistik impresifnya bersama Persib Bandung telah menarik perhatian netizen, khususnya penggemar timnas Indonesia. Banyak yang berharap agar PSSI mempertimbangkan proses naturalisasi untuk Ciro Alves. Dengan kualitas yang dimilikinya, kehadiran Ciro di timnas Indonesia diyakini akan membawa dampak positif, terutama dalam menambah daya gedor lini serang Garuda. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, Ciro Alves bukan hanya pemain asing yang sukses di Liga 1, tetapi juga inspirasi bagi banyak pemain muda. Dengan segala pencapaiannya, ia telah membuktikan bahwa kerja keras dan dedikasi dapat membawa seorang pemain menjadi salah satu yang terbaik dimanapun ia bermain. Terbongkar, Shin Tae-yong ternyata sudah berencana untuk menyiapkan generasi muda timnas Indonesia sejak pertama kali datang. Program ini pun juga didukung oleh pelatih timnas U20 Indra Syafri. Indra Syafri, pelatih timnas Indonesia U20, mengungkapkan kenangannya bersama Shin Tae-yong setelah pelatih asal Korea Selatan tersebut resmi mengakhiri masa baktinya di Indonesia. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Indra membagikan momen kebersamaan mereka yang dimulai sejak Desember 2019, saat Shin pertama kali tiba di tanah air. Unggahan itu menggambarkan perjalanan hubungan profesional mereka yang penuh warna selama 5 tahun terakhir. Pada unggahan tersebut, Indra menampilkan 2 foto yang merepresentasikan awal dan akhir dari interaksi mereka. Foto pertama diambil pada momen perkenalan awal di akhir 2019, di mana mereka mengadakan diskusi mendalam tentang kondisi sepak bola nasional.
Indra mengenang salah satu pertanyaan pertama Shin yang begitu membekas di benaknya, yaitu bagaimana pengalaman dirinya selama menangani sepak bola Indonesia. Dalam percakapan itu, Indra menyampaikan pandangannya terkait tantangan yang dihadapi timnas Indonesia. Ia menyoroti beberapa aspek utama yang perlu menjadi perhatian, seperti peningkatan kondisi fisik pemain, penguatan mentalitas dalam memahami dan menerapkan taktik, serta pentingnya regenerasi melalui pembinaan tim-tim usia muda. Pandangan ini menjadi landasan awal bagi keduanya untuk bekerja sama membangun fondasi sepak bola Indonesia yang lebih baik. Foto kedua di unggahan tersebut diambil pada Desember 2024, menjelang akhir masa jabatan Shin. Dalam momen itu, Indra, Shin, dan beberapa anggota staf lainnya terlihat makan bersama, sekaligus bertukar pikiran tentang pengembangan pemain muda. Percakapan itu, menurut Indra, menggambarkan semangat Shin yang tidak pernah surut untuk membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia, terutama melalui pembinaan talenta muda. Di akhir unggahannya, Indra menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Shin atas dedikasi dan kontribusinya selama 5 tahun terakhir. Baginya, Shin bukan sekadar rekan kerja, tetapi juga inspirasi yang telah memberikan dampak besar bagi kemajuan sepak bola nasional. Indra menilai bahwa meskipun perjalanan Shin di Indonesia telah usai, jejak yang ditinggalkan akan menjadi motivasi bagi generasi berikutnya untuk terus berjuang membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Melalui unggahan ini, Indra tidak hanya mengenang, tetapi juga memberikan penghormatan yang tulus kepada Shin sebagai sosok yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan sepak bola Indonesia. Bangga, Nathan Chu Aon bongkar rahasia performa apiknya di Eropa. Salah satunya karena latihan di timnas Indonesia. Media luar negeri pun dibuat kagum mendengarnya. Nathan Chu Aon, salah satu pemain naturalisasi yang sedang naik daun di timnas Indonesia, akhirnya berbagi cerita tentang perasaannya setelah resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Dalam wawancara eksklusif dengan media ternama Inggris, BBC, Nathan menceritakan bagaimana keputusan untuk menjadi warga negara Indonesia menjadi salah satu momen paling istimewa dalam hidupnya. Nama Nathan Chu Aon mulai menjadi perhatian publik sepak bola Indonesia setelah serangkaian penampilan impresif bersama timnas Indonesia, baik di level senior maupun U23. Bek kiri yang kini membela Swansea City itu kerap menjadi sorotan berkat kontribusinya yang konsisten di lapangan. Tidak hanya mencuri perhatian karena kemampuannya yang solid dalam bertahan dan menyerang, tetapi juga karena etos kerja serta komitmennya yang tinggi untuk tim. Ia bahkan disebut-sebut sebagai salah satu pilar masa depan yang diandalkan untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih kompetitif di kancah internasional. Dalam wawancara tersebut, Nathan mengungkapkan bahwa bergabung dengan timnas Indonesia adalah pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa takjub dengan semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh para pendukung Garuda. Bagi Nathan, supporter Indonesia adalah sesuatu yang unik. Ia mengaku belum pernah melihat dukungan sebesar ini saat masih bermain di Belanda. Para pendukung Garuda, menurutnya, memberikan energi yang luar biasa kepada tim dengan cara yang penuh totalitas, baik di stadion maupun di media sosial. Nathan mengungkapkan bahwa dukungan besar dari supporter tidak hanya menjadi motivasi bagi dirinya, tetapi juga membuatnya merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Ia kini memiliki ambisi untuk membantu tim mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk berlaga di turnamen internasional dengan hasil yang membanggakan. Nathan juga menambahkan bahwa proses naturalisasinya menjadi bagian dari Indonesia bukan hanya sekadar langkah karir, tetapi sebuah keputusan yang diambil dengan hati. Ia merasa bangga bisa mewakili negara yang memiliki semangat sepak bola yang begitu kuat. Harapannya, bersama rekan-rekan setim, ia bisa menjadi bagian dari generasi emas yang membawa Garuda terbang lebih tinggi di pentas dunia. Bikin kaget, Ikram Al-Ghifari gacor di timnas U19. Penampilannya sampai buat Hernando Ari kagum. Hernando bahkan sarankan PSSI untuk promosikan Ikram ke timnas senior. Hernando Ari Sutaryadi, penjaga gawang Persebaya Surabaya sekaligus kiper utama timnas Indonesia senior, mengungkapkan kekagumannya kepada Ikram Al-Ghifari, sosok muda yang menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia U19.
Menariknya, Hernando justru merasa dirinya belum pantas dibandingkan dengan Ikram, meski ia telah memiliki pengalaman lebih di level senior. Dalam sebuah kesempatan di Surabaya, Hernando secara terbuka menyatakan bahwa dirinya mengidolakan Ikram, terutama setelah kiper muda tersebut berhasil menyabet gelar sebagai penjaga gawang terbaik pada ajang Piala AFF U19 2024. Hernando mengaku dia sangat mengaguminya. Gelar kiper terbaik itu adalah pencapaian yang luar biasa, sesuatu yang bahkan belum pernah diraih oleh Hernando sendiri. Yang membuat momen ini semakin spesial adalah fakta bahwa Ikram sendiri mengaku menjadikan Hernando sebagai inspirasinya. Meski demikian, Hernando dengan nada bercanda mengatakan bahwa ia merasa lebih menjadi penggemar Ikram. "Saya justru ngefans berat ke dia. Apa yang dia capai di usianya sekarang benar-benar menginspirasi," tambahnya. Di sisi lain, Hernando mengaku sangat menantikan kesempatan bermain bersama Ikram suatu hari nanti, baik di level klub maupun timnas senior. Ia juga memberikan pesan penuh semangat untuk Ikram agar tetap fokus dan terus berusaha maksimal dalam setiap pertandingan. Hernando yakin dia memiliki potensi besar. Selain itu, dia juga berdoa semoga suatu saat mereka bisa berada di satu lapangan, baik itu di liga domestik maupun ajang internasional. Penampilan Ikram dalam Piala AFF U19 2024 memang layak diapresiasi. Selama turnamen yang digelar di Surabaya tersebut, Ikram tampil gemilang dengan mencatatkan 4 clean sheet dari 5 pertandingan. Ia hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen, sebuah pencapaian yang mengantarkannya meraih penghargaan sebagai kiper terbaik. Ikram sendiri pernah menyatakan bahwa ketenangan Hernando dalam menjaga gawang timnas senior menjadi salah satu hal yang ia jadikan panutan. Hal ini, menurut Ikram, turut memengaruhi performanya di lapangan. Dengan sikap rendah hati dan kerja kerasnya, Ikram mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di turnamen tersebut. Kisah saling mengidolakan antara dua penjaga gawang ini menjadi bukti bahwa semangat sportivitas dan saling mendukung adalah kunci dalam membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik. Hernando dan Ikram kini menjadi simbol regenerasi yang positif, memberikan harapan besar bagi masa depan timnas Indonesia.